Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Makki bin Ibrahim. Berkata Makki bin Ibrahim. Kunna inda Ibni Aun. Pernah kami berada di tempat Ibnu Aun. Di tengah majelis itu biasanya gitu. Tengah kumpul biasanya kan ada ngomongi orang, ngomongi sesuatu yang kalau bahasanya kita orang yang viral dan lain sebagainya. Sehingga apa? Faja'alu yaqa'una fi Ibni Abi Burdah. Maka kami menjadikan omongan itu kejadian yang ada pada Abi Burdah. Jadi yang viral, yang tengah terjadi di Abi Burdah pada zaman itu. Wahwa siapa? Ibnu Aun. Sakitun. Dima ya didengarkan. Faqalu, maka kami bertanya, ya Ibnu Aun, innama nadkuruhu lima irtakaba minka. Jadi ada kasus sama beliau gitu. Ya Ibnu Aun, kami ini nyebutkan kejadian Ibnu Abi Burdah. Kami ngomong sekarang ini tentang masalah Ibn Abi Burdah ini lima irtakaba minka. Karena apa-apa masalah yang terjadi dari kamu. Maksudnya ada ini. Jawabannya. Faqala, maka ketika itu Ibnu Aun mengatakan, huma kalimatani takhrujani min sahifati yaumal qiyamati. Ada dua kata, dua kalimat yang nanti di hari kiamat akan keluar. Keluar dari mana? Min sahifati, dari lembaran tulisan amal perbuatanku ketika nanti di hari kiamat. Dua kalimat itu versinya gini, yang pertama zikir. La ilaha illallah. Versi yang kedua, benar loh ini. Kejadian betul loh ini. Apa yang kedua? Omongan. Yang gambarannya doa, tapi bukan doa. La'anallahu fulan. Allah melaknat fulan. Ngerti maksudnya? Kejadian kepada Ibn Aun sangat menyakitkan. Mungkin bisa orang tadi itu karena dia berbuat seperti itu, bisa jadi dia mengatakan akan turun kemurkaan Allah loh kalau kamu seperti ini. Kan betul sebetulnya. Itu versi kedua. Versi pertamanya la ilaha illallah. Itu yang keluar nanti dari kiamat. Zikir atau mendoakan jelek atau menceritakan kejadian jelek yang memang kan terjadi. Fali an yakhruja min sahifati la ilaha illallah ahabbu ilayya min an yukhruja minha la'anallahu fulanan. Aku lebih senang keluar di dalam tulisan amal perbuatanku itu kalimat la ilaha illallah daripada tertulis kalimat la'anallahu fulanan. Allah melaknat fulan. Bener, memang bener. Misalnya dia pembohong, misalnya dia berbuat dolim, misalnya perbuatan dolim ini akan menyebabkan laknatnya Allah loh. Itu kan betul. Tapi yang satunya
biarkan ini sama Allah, kita dzikir la ilaha illallah. Maka aku lebih senang tertulis di amal perbuatanku la ilaha illallah, lebih aku cintai, dan seharusnya seperti itu orang yang beriman, daripada tertulis kalimat yang tidak ada faedahnya meskipun benar. Meskipun benar. Tidak perlu. Yang penting dzikir sama Allah. Satu masalah itu kalau dipikirkan tidak akan nyampe. Caranya gimana? Tutup masalahmu, tawakal sama Allah, cari jalan untuk menuju Allah. Selesai. Ada satu ulama ditanya, kenapa engkau selalu minta rahmatnya Allah? Kok tidak minta sorga atau tidak minta dalam keadaan sekarang kita ini paceklik kehidupan? Kemana itu? Katanya sang alim itu, kalau Allah itu sudah rahmat, semuanya akan tembus. Kesulitan dunia hilang. Kecapean dunia diringankan. Meninggal baik. Masuk surga. Itu maknanya apa? Jangan terlalu mikirkan. Kalau terlalu mikirkan tidak jadi-jadi nanti. Mau mikirkan ke masalah ini, mau solusinya gimana? Masalah yang kedua ini gimana solusinya? Masalah yang ketiga gimana? Aduh. Semua masalah. Kalau perlu 1001 masalah, semenjak la ilaha illallah, semenjak zikir, semenjak kontak aman. Ini padahal melaknat bener loh. Bukan melaknat bener loh, melaknat bener. Terus ya apa kira-kira melaknat bohong? Melaknat tidak bener. Naudzubillah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, la'nul mu'mini kagatli. Pelaknatan untuk kepada orang mukmin itu ya tidak ada bedanya seperti kau bunuh dia. Malah kalau bunuh apa? Selesai dunia kan. Tapi kalau laknat di dunia, di akhirat, naudzubillah. Ada apa? Kalau kita melaknat sesuatu itu berarti kita mengharapkan orang itu jauh dari rahmatnya Allah. Ya jangan. Ajak menuju rahmatnya Allah. Apapun perbuatan kemaksiatan dia laksanakan. Mau ini kayak mau itu. Biarkan aja. Tetap dijadikan solusi. Udah tahu. Ya. Nah, nyerempet dengan yang namanya laknat. Wa yaqrubu minal la'ni, dan mendekati dari makna laknat. Laknat ya. Ad-du'a 'alal insani bisyarr. Doa Allah itu kan sudah jelek. Doa kejelekan kepada manusia. Manusia didoakan jelek. Ini Pak ngomong gini. Apa ya? Kakau dia apa? La sahhahallahu jismahu. Semoga Allah tidak mensehatkan jasadnya. Semoga terus sakit orang itu. Kenapa? Ente doa seperti itu, malaikat mengatakan walaka mithluk. Kon bisan. Nah doanya kita orang, belum tentu. Makanya kapan berapa kali Anda bilang gitu ya? Kalau kita diminta doa misalnya, kita belum punya anak, diminta doa. Anak minta doanya Ustadz Habib untuk supaya punya anak. Ngopo? Doa aku dewi po. Doakan aja. Dengan doa itu doakan diri sendiri. Lagi kita orang ngomong misalnya, naudzubillah, semoga Allah tidak mensehatkan jasadmu. Ya berarti kita doakan diri kita ini sakit. Faham ya? Naudzubillah. Wala sallamahu semudah ada apa? Naudzubillah ya. Tidak selamat misalnya. Kan sering ngono. Oh, nek kurang ajar mbek aku tidak selamat. Waduh. Bahkan Al-Haddad mengatakan apa? Kalaupun sesuatu terjadi karena sebab kejadian sama kita misalnya. Ada misalnya tiba-tiba itu didolimi. Tidak tahu apa kayak dolimi lah. Kemudian setelah itu orang yang dolimi kita itu terkena musibah. Kita tidak boleh mengatakan itu kualat dengan diriku. Lah. Doakan kebaikan. Doakan.
Tidak boleh. Karena katanya beliau apa? Itu nok mil apa? Ujub. Nok mil ujub. Sama dengan ujub, bangga diri. Seolah-olah aku iki malati. Opo maning ndak malati. Sing malati tidak oleh mengono. Oh main tidak malati sama sekali. Ndak selamat. Kadang-kadang itu karangan gitu kan. Lek aku mati aja ndelok jenazahku. Jawaban nih. Kapan kira-kira? Ada apa sumpah-sumpah gitu. Doakan jelek sama orang. Atau ya wis kono yo. Wa ma yajri majrahu. Wa ma yajri majrahu. Wis model-model ngono iki lho. Intinya orang mukmin itu jaga wis lesan. Kalau engkau tidak bisa memberikan manfaat kepada yang lain, minimal jangan ganggu. Tidak bisa kasih manfaat kan? Kita misalnya dia butuh uang, kita tidak ngasih. Tidak punya karena. Dia butuh bantuan, kita tidak punya. Minimal jangan ganggu. Itu muslim. Muslim punya senjata. Senjata yang sangat hebat. Sangat. Melebihi akal berapapun dah. Apa itu? Ad-du'a fi jawfil lail. Ad-du'a fi jawfil lail. Sampai di antara saya dikatakan apa? Jangan pernah bangga ketika engkau mendolimi seorang. Ketika orang yang engkau dolimi, dia bangun di malam hari, dia meneteskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan dolim yang engkau laksanakan, maka disitulah kehancuran akan dirimu akan segera datang. Jangan main-main. Semoga dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.